tapi prinsip relasi, persekutuan. Ya, dan prinsip ini bukan hanya dalam keluarga, dalam gereja sama. Antara jemaat dengan jemaat, majelis dengan jemaat, pendeta dengan jemaat, pendeta dan pendeta. Kalau ada dasar relasi kasih Tritunggal, persekutuan Tritunggal yang semacam itu, gereja itu jadi kuat. Ya, saudara lihat sekarang di gereja ya, itu banyak sekali pertentangan-pertentangan. Saya sering ya, kalau pelayanan atau apa, mesti dengar. Kalau golongan yang ini atau pendeta yang ini nggak bagus pak, ini nggak bagus pak. Ya, perpecahan sedemikian rupa terjadi. Saling tidak setuju, saling menikam dari belakang. Itu sudah umum itu terjadi dalam gereja itu. Saudara, saya hanya melihat memang prinsip Tritunggal belum diterapkan di dalamnya. Prinsip kesatuan, keragaman. Kita ngotot bersatu dalam memang kesatuan. Dalam hal doktrin harus bersatu. Dalam hal iman harus bersatu. Dalam hal bagaimana kita melayani Kristus harus bersatu. Tapi dalam hal misalnya karunia rohani, tidak boleh paksa dong. Orang nggak bisa khotbah disuruh paksa khotbah, ya tidak bisa. Ya, dipermak bagaimanapun ya, dikarbit bagaimanapun tidak bisa. Karena dia tidak mempunyai karunia untuk mengajar, untuk berkhotbah. Ya, untuk bernubuat. Dalam pengertian sekarang berkhotbah itu bernubuat. Ya. Tidak bisa dipaksa. Ya. Orang suaranya kalau nyanyi, lari kiri kanan, ya false, tidak karu-karuan. Sampai yang mendengar telinganya itu sakit gitu ya. Disuruh paksa, kamu pimpin pujian ya. Bisa, kamu bisa. Hebat anak-anak Tuhan, luar biasa. Itu omong kosong itu. Ya, memang dia tidak bisa, tidak bisa. Tuhan tidak memberikan karunia atau talenta bagi dia untuk mempunyai sense of music ya. Mempunyai satu kesadaran musik yang tidak bisa saudara, tidak bisa dipaksa. Ini namanya keunikan, maka kita harus saling menghargai. Saya kalau orang bisa sekali ya, orang bisa sekali, lalu saya dengar khotbahnya, hanya biasa-biasa saja, saya akan jengkel setengah mati. Ini orang malas memang kan. Tapi kalau orang itu kemampuannya diasah bagaimanapun sudah seperti itu, ya kita harus terima dan kita harus puas. Memang Tuhan menggunakan dia dalam hal itu seperti itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Ya, ini yang namanya menghargai keunikan. Ya. Maka kalau prinsip unity and diversity ini ada dalam gereja, saya yakin gak ada pendeta senior itu cemburu sama yang junior. Tidak ada ya. Untuk apa? Sekarang banyak pendeta senior itu pilih. Kalau bisa pengerja gereja atau staff-staff atau yang memakai staff ya. Kalau kita tidak pakai istilah staff ya. Ya, yang melayani ya hamba Tuhan semuanya sama ya. Pakai guru Injil atau penginjil atau vikaris yang secara intelektual masih di bawah dia supaya bisa diperintah-perintah. Ya, karena dia mau bebas berkuasa kan? Seperti itu. Nanti kalau ada anak muda, hamba Tuhan lebih muda, khotbah lebih bagus dan jemaat terima. Oh, kamu khotbahnya bagus sekali. Oh, terima kasih dapat berkat. Wah, nanti kalau yang tua itu lihat, dia akan cemburu setengah mati. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Karena prinsip Tritunggal tidak diterapkan dalam gereja. Yang tua kalau memang tidak mampu di bidang khotbah, yang muda lebih bagus khotbahnya, ya kasih dia kesempatan. Untuk apa Tuhan memberikan dia karunia untuk berkhotbah? Kalau bukan untuk memperkembangkan tubuh Kristus. Maka banyak gereja rusak itu. Memberi ruang terlalu banyak kepada orang tidak berkarunia di bidangnya, lalu mereka memimpin yang diatur itu rusak semua, kacau semua. Sedangkan yang muda-muda disingkirkan. Dan biasanya yang muda-muda disingkirkan karena memang dia punya modal dari Tuhan, dia dirikan pelayanan sendiri, sukses. Sering terjadi seperti itu ya. Ya, saudara, prinsip Tritunggal tidak diterapkan. Prinsip kesatuan yang mana yang kita bela habis-habisan dan menghargai keunikan masing-masing.